pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi diskusi kita dibuka, mari kita dimulai dengan berdoa. Ada yang bisa untuk doa ini? Sebelum kita memulai diskusi hari ini, marilah kita menundukkan kepala, sejenak berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kita serahkan kepada Ibu Susila Sapnida selaku pengajar praktik Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat. Pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, di mana dengan rahmatnya kita bisa mengadakan bimbingan tentang kepada pengajar praktek. Selanjutnya terlupa pula kita kirimkan salawat kirim salam pada pimpinan nikmat sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umatnya dari zaman jahiliyah pada zaman yang telah menerang, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ansat, yang sama-sama kita hormati Bapak Ridho sebagai CGP Angkatan 11, dan seterusnya pada ibu-ibu semua, ibu hebat yang sudah berkesempatan hadir pada siang ini. Baik, sebenarnya di sini Bu, tujuan kita mengadakan acara ini yaitu tentang mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid kita di masa depan. Itu yang tujuan sebenarnya. Nah, sebenarnya tentang visi ini, Bapak Ridho sebagai guru penggerak, dia udah mempelajari dan juga mencoba bagaimana cara membuat visi tentang diri sendiri yang berguna bagi siswa. Nah, jadi di sini secara luasnya dia udah belajar bagaimana cara membiarnya dan bagaimana cara alurnya menggunakan bagja. Nanti dia akan presentasikan ke depan, mulai dari mendapatkan visi misi, visinya. Kita bukan bahas misi Bu, bukan kita sekarang ini membahas tentang visi, bukan tentang misi. Ya, misi itu nanti baru turunan daripada visi. Di sini yang pertama sebenarnya tugas kita ini bukan tujuan untuk merubah visi sekolah, tidak. Jadi, ini kita bukan bertujuan ingin merubah visi sekolah yang ada. Cuma di sini kita menggambarkan bagaimana cara kita menimbulkan visi itu. Yang biasanya kebanyakan kan kadang-kadang di sekolah-sekolah itu cuma ngambilnya di internet. Kadang-kadang ini bagus ya, visi orang bagus, kan kebanyakan seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk mendapatkan visi itu kita dari warga sekolah. Warga sekolah yang menggali, melihat keadaan sekolah, itulah baru ditampilkan visinya. Jadi kalau seandainya ada intake-nya bagus, kita masukkan intake-nya. Jadi dilihat dari keadaan sekolah. Di sini nanti caranya kita akan membagikan ini Bapak Ibu. Membagikan kertas. Yang berikutnya ada 6 pertanyaan. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang ini Bapak Ibu semuanya nanti kita ambil aja warna kuning yang pertama. Untuk isian yang pertama kita ambil warna kuning. Jadi bedanya nanti ada beda pengisian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi seandainya di sini nanti kita ambil warna kuning, yang untuk pengisian yang kedua nanti kita ambil warnanya warna hijau. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah visi yang kita tempel ke depan. Untuk yang ketiga nanti kita ambil aja warna biru. Di sekolah kita mengutamakan. Ini cuma ada 4-5 warna. 5 warna karena di sini banyak warna. Ada 1, 2, 3, 6. Ada 6 warna. Jadi 6 warna. Jadi bisa kita lihat di sini masing-masingnya bisa berbeda-beda warnanya. Jadi nanti kita bisa melihat timbul
isi itu dari yang Bapak Ibu buat. Kita bisa ngambil nanti dari yang pertama itu, memimpikan murid itu. Dan itulah timbulnya nanti visi sekolah. Di sini kita cuma bermusyawarah, Ibu ditekankan sekali lagi, kita bukan merubah visi sekolah, tidak. Cuma kalau seandainya di sini ada nanti sesuai sekolah, mau diambil silahkan, gitu aja Pak. Nah, kita cuma mengusulkan kalau sekolah menerima, boleh belajar buat misi ya. Tapi kalau seandainya misi yang diterima di sekolah, silahkan diambil gitu. Nah itu Bu, gambaran sementara. Nah nanti silakan lagi pada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sofia Safika telah memberikan kesempatannya. Selanjutnya kami meminta arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan kita ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aksad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka bertatap muka dengan Ibu Pembimbing IGP angkatan 11 Bu ya. Angkatan 11. Kemudian salam yang kita curahkan kepada pimpinan kita yang Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua DPP angkatan 11 dan para Pak Video selaku calon guru penggerak calon CPD angkatan 11. CGP dan ibu-ibu para wali guru yang melanjutkan nanti pada siang hari ini. Pada dalam hal ini kami selaku kepala sekolah sangat memberikan apresiasi kepada terutama sekali Ibu Pembimbing dan juga kepada Pak Ido satu calon daripada CGP. Apa yang harus kita sampaikan? Karena bagi kami suatu kebanggaan atau motivasi bahwa guru kami bisa menjadi penggerak yang bisa dapat memberikan semacam penghargaan lah bagi kami. Karena kalau mudah-mudahan yang lain menyusul karena masih banyak usia muda di sini untuk menjadi guru penggerak. Dan juga kehadiran Ibu sangat kami berikan apresiasi juga Bu sudah berkenan hadir mendampingi kami membagi ilmu pengetahuan yang mungkin kami selama ini belum paham atau belum mengetahui. Dengan adanya pertemuan ini bisa kami mengetahui atau memahami apa yang Bu sampaikan nanti. Dan juga sekali lagi kami atas segenap keluarga besar Presiden 02 kali ini mengucapkan mohon maaf juga Bu karena keadaan kami yang kurang dibandingkan sekolah yang lain. Mungkin Ibu tempat lain ada istimewa atau ini dapat adanya Bu. Ya. Dan mungkin Ibu mengingat waktu itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan oleh Allah hikmah ataupun pengetahuan apa yang disampaikan Ibu Yunti. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja saya sebagai membawakan diskusinya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Segala puji
Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 029 ini, yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ibu Susila Satnida sebagai pengajar praktik Balai Guru Penggerak Sumatera Barat, dan yang sama-sama kita hormati dan kami banggakan Bapak Ibu rekan guru hebat pada kesempatan kali ini. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Cece sebagai pengajar praktik yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa bertatap muka dalam forum diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian susunan acara tadi kita dimulai dari berdoa, sambutan dari Ibu Cece, dan juga ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan nantinya saya akan menyampaikan pemaparan atau presentasi saya tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan melengkapi kalimat-kalimat rumpang seperti yang kita tampak di belakang saya ini. Nah, nanti kita buka forum diskusi untuk menghasilkan sebuah visi ataupun visi yang telah saya pelajari, kemudian dilanjutkan dengan menciptakan prakarsa perubahan, yaitu dengan menurunkan visi tersebut ke dalam prakarsa perubahan. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Ini untuk membuka semangat kita, mari kita dengarkan puisi dari Bapak Presiden Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Meling, aku mendengar lautan India bertelur membangun di pantai Meling. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dan batak, bukan lagu-lagu batak dan sebelah, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Oleo yang Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar gunung Persetu menyanyi pohon yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar gunung Persetu, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka.
lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, setelah mendengar visi tersebut, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Teringat masa Intinya itu Bapak Presiden kita menghentikan pentingnya kebinekaan global, karena kita berbeda tapi tetap satu. Indonesia. Langsung saja Bapak Ibu, mungkin kita sudah sama-sama paham itu tentang visi aktivisi. Yaitu visi bagaikan membayangkan sebuah bayang lengkap tentang kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penelitiannya untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita ingin untuk terwujud di masa depan. Jadi visi ini adalah gambaran kita untuk masa depan, terutama di sekolah kita terhadap murid-murid kita. Ini visi sekolah merupakan impian dan harapan cita-cita yang dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah dirumuskan berdasar masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi pendidikan nasional kita. Kemudian visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama yang akan kita capai. Kemudian visi sekolah diputuskan oleh Dewan Rapat Pendidik dipimpin oleh Kepsek Kepala Sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah, lalu disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala. Itu tentang visi sekolah tahapannya, dari merumuskannya, bagaimana cara merumuskannya. Ini visi pendidikan kita, pendidikan Indonesia. Jadi visi sekolah kita itu diharapkan selaras dengan visi pendidikan Indonesia. Apa visi pendidikan Indonesia itu? Adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi ada kalimat pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi diharapkan visi kita yang buat sekolah kita ini harus selaras dengan visi pendidikan Indonesia. Apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan menurut Bapak Ibu? Jadi visi itu, pemilihan kekuatan visi itu adalah harapan doa kita kepada sekolah dan anak-anak murid kita. Diharapkan visi kita ini adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati sehingga orang mampu kita terus melangkah maju. Jadi secara visi itu tergerak kita, hati orang mendengarkannya. Syarat visi itu harus berpihak kepada murid. Kemudian syarat visi itu salah satunya ada di dalamnya profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Ini tentang pemilihan kata-kata dalam visi. Kata-kata itu penting ya Bapak Ibu, yaitu kemampuan makna melalui kata-kata cerita adalah penting dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pembelajaran. Jadi kata-kata itu berpengaruh dalam kita merumuskan sebuah visi. Ada sebuah cerita. Ini sebuah cerita seorang pengemis di sudut kota. Ada kata-katanya, dia bahwa aku seorang yang buta, tolong bantu saya. Itu dia yang sampaikan. Dia memang buta, tapi itu yang disampaikan untuk seorang pengemis tersebut untuk mendapatkan rezeki dari orang lain. Kemudian datang seorang wanita, lantas dia menggantikan tulisannya. Ya, lantas apa yang digantikannya? Dengan diganti dengan ini. Hari ini begitu indah dan cerah, tetapi saya tidak bisa melihatnya.
Bandingkan dengan kata yang pertama tadi Bapak Ibu, mana yang lebih tersentuh Bapak Ibu mendengarnya? Yang pertama tadi ini, aku senang minta tolong bantu saya, daripada yang ini. Sehingga dia banyak mendapatkan uang dari itu. Pertanyaan dia pada dari sedih, apa yang kau lakukan? Saya hanya menggantikan kata-katanya. Oh, berarti kata-kata itu mempunyai makna yang sangat mendalam dan kuat kalau kita tepat memilih kata-katanya. Ini langsung saja Bapak Ibu. Jadi dari kata-kata itu kita langsung untuk merumuskan visi kita dalam bentuk kalimat rumpang berikut. Jadi Bapak Ibu, seperti penjelasan Ibu Titi tadi, Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan kalimat rumpang dimulai dari nomor 1, 2, 3 sampai 6. Nanti saya bagikan kertas sticky note-nya. Dimulai dari warna biru ya Bu. Jadi Bapak Ibu diharapkan menjawab dan menempelkannya satu-satu ke depan. Bisa Bapak Ibu. Kita percaya bahwa anak itu memiliki keunikan dan potensinya masing-masing. Begitu referensinya Bapak Ibu. Berikutnya kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Contoh referensi dari saya itu, kita mengutamakan contohnya kesopanan murid, sopan santun murid, atau kita mengutamakan kedisiplinan murid, atau akhlak murid. Kepentingan bersama daripada yang lain. Punya cita-cita untuk murid kita. Pertanyaan rumpang yang ketiga, murid di sekolah kita sadar bahwa titik-titik. Contohnya sadar pergi sekolah ingin mendapatkan ilmu. Kita yakin bisa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Satu murid kalimat rumpang yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Baik Bapak Ibu, telah menjawab 6 kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita, terutama di sekolah kita SDN 02 Sungai Geriling dari 6 pertanyaan tadi. Nanti 6 pertanyaan ini coba kita lihat satu persatu, dan diharapkan mungkin cita-cita ini
atau jawaban kita ini bisa mewakili visi di sekolah kita. Untuk pertanyaan rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, cerdas, tampil mandiri, beriman, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kita memimpikan murid-murid yang beriman, sudah ada tadi, cerdas, terampil, sudah ada di kata tadi, kemudian berwawasan global. Berikutnya kita memimpikan murid-murid yang baik itu berakhlak ya, sopan, berakhlak juga, berakhlak belum Bu? Sopan, menghargai, soleh, soleha itu masuk ke beriman, santun, berakhlak mulia juga, orang tua maupun di rumah. Semangat dalam belajar, masuk dalam cerdas, tenang dengan tantangan dan perubahan serta inovasi. Berarti inovasi itu sama dengan kreatif ya. Berikutnya kita memimpikan murid yang cerdas, sudah sopan, berakhlak dan berkarakter mulia sama berakhlak mulia. Kemudian kita memimpikan sesuai dengan agama yang kita anut, yang soleh dan soleha, sama beriman dan bertakwa. Santun sama dengan berakhlak mulia kepada orang tua dan guru, sama semangat dalam belajar, dan ada kemauan untuk berubah. Ya, sama dengan terampil ini. Ini kata-katanya, dari banyak ini saya rangkum. Ada nilai karakter cerdas, kreatif, terampil, beriman, berwawasan global, berakhlak mulia, ini beriman dan bertakwa ya. Kemudian ada mungkin di kita sudah hidup di zaman generasi milenial atau Gen Z istilahnya dalam istilah ini, yaitu pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 ini disiapkan kita untuk agar anak-anak murid kita di masa depan 5 atau 10 tahun mendatang dia menguasai teknologi. Ya, itu bagaimana kita bisa memasukkan kata-katanya IT, kata-kata dalam bentuk pengembangan IT atau pengajian terampil teknologi ya. Dalam pendidikan guru penggerak ini aja kita sudah ada kelas online melalui LMS. Di dunia perkuliahan anak-anak itu sudah belajar melalui Google Form, e-book, sejenisnya dan platform-platform digital. Jadi kalau kita tidak membiasakan pendidikan yang menggunakan teknologi, anak-anak dalam masuk ke dunia SMA saja sudah banyak menggunakan pemanfaatan teknologi. Jadi dapat disimpulkan ini salah satu kita sudah poin-poin dimensi dalam profil pelajar Pancasila ya Bu. Ada poin-poin di dalamnya kita impian yaitu profil pelajar Pancasila, menciptakan peserta didik yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah
Ada yang menjawab dari kita anak yang pintar, cerdas. Dipindah. Ya, ada cerdas. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang cerdas. Sudah ada di dalam kata yang disimpulkan di sini. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Berarti potensi masing-masing belum. Terakhir masuk tuh. Berwawasan global. Potensi masing-masing, keistimewaan dan bakat yang bisa kita arahkan. Uniknya masuk ke sini, Bu. Nih, anak-anak memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Oh, terampil ya, masuk ke dalam poin terampil. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Masuk juga ke dalam poin terampil yang Kalau terlalu banyaknya visi ya kebagian kalau banyak visinya tuh banyak sekolahnya gitu kan. Nah yang lihat lingkungan sekolah aja dulu, fokus ke lingkungan sekolah dulu. ya. Lingkungan sekolah cerdas berarti kan anak sudah sekarang udah masuk ke kayak terima itu udah berarti belum ya. Dan terampil udah masuk. Kita kan sekarang ini karena kurikulum merdeka, jadi visi kita itu diarahkan kira-kira P5. Berikutnya kita percaya bahwa murid terlahir sudah membawa watak dan karakter yang beragam, dan kita bisa membimbing, menyalurkan sehingga anak tumbuh dan berkembang. Ya, sama tadi ada memiliki keterampil. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat dikembangkan. Ya, poin terampilnya apa perlu diperjelas? Mas, terampil aja keunikan itu masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan kita yang nomor 2 ini, kita percaya bahwa murid kita memiliki potensi yang berbeda-beda dan bakat yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai Global itu kan menyeluruh mendunia. Jadi dari kita percaya ini bahwa murid ini dasarnya, kita percaya bahwa murid kita itu berwawasan global. Dari jawaban yang kedua, jadi bisa kita masukkan ke visi 1. ya Bapak Ibu, jadi disimpulkan dari jawaban kita nomor 2 ini, kita percaya sesuai dengan filosofi HD ya, bahwa anak itu tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Tugas guru hanya membimbing tumbuhnya. Ibarat kita tanaman menanam padi, kita hanya bisa menuntun tanaman padi, memupuknya hingga menjadi buah padi. Tetapi kita tidak bisa menanam padi akan mengharap tumbuhnya jagung contohnya. Jadi anak-anak itu sesuai dengan filosofi ini. Ada filosofi lama namanya filosofi bagaikan kertas kosong. Jadi kita bisa mengisi anak-anak itu sesuai dengan karakter. Padahal menurut filosofi atau pemahaman KD, anak itu sudah terlahir memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Yang ini sekarang mengambil terwujudnya mana yang tanggung duluan kalau dari segi dulu sama itu kan nanggung ya. Yang ini dasarnya terwujudnya apakah yang beriman atau yang beriman terwujudnya beriman. Semua yang berbeda sesuai yang beriman cerdas ya. Jadi pilih dulu mana yang dia duluan beriman cerdas. Beriman dulu. Yang beriman ya Bu. Setelah itu pilihan pertama mana yang dulu beriman
gitu kan generasi siswa ya gitu. Maksud kamu mewujudkan siswa religius itu. Siswa yang beriman. Generasi siswa. Siswa yang Ini kan religius sama tuh. Ya sama tuh. kalian ada religius boleh. Ya sama tuh. Atau yang beriman nanti religius itu. Dan lima cerdas. Berakhlak mulia. Itu yang beda. Agama itu lengkap semuanya tuh. Ya. Termasuk akhlak mulia deh. Religius. Religius. Dari kata-kata berikut di atas ini, mana poinnya yang kita dahulukan lagi? Cerdas. Terwujudnya untuk pemilihan kata-katanya terwujudnya sesuai yang religius, cerdas, Cerdas sudah, makanya cerdas. Tadi ada yang pendidikan media. Dan wawasan global. Kalau dia atau religius. Ada lagi yang mulai digunakan. Terwujudnya siswa religius, cerdas, terampil, mandiri, berwawasan global, dan Menguasai teks. baik Bapak Ibu. Jadi dari jawaban-jawaban kita tadi sudah ada poin-poinnya yang kita harapkan. Ada cerdas, kreatif, terampil, beriman, dan bertakwa, berwawasan global, berakhlak mulia, dan berintek. Sehingga kalau kita rangkai menjadi sebuah visi, yaitu terwujudnya siswa yang religius, cerdas, terampil, mandiri, berwawasan global, dan menguasai iptek. Dan poin-poin tersebut kalau kita arahkan kepada visi pendidikan nasional kita, yaitu yang mengarahkan pendidikan yang memiliki siswa atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini visi sekolah kita. Mungkin kalau kita rumuskan pada saat diskusi ini sudah selaras ya Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu lagi visi kita sebelumnya ini. Visi sekolah kita yang telah ada, mewujudkan siswa yang religius, ikhlas dalam berkarya, prima dalam prestasi, santun dalam perilaku. Kalau yang ini, apakah sudah selaras dengan kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu tuliskan tadi kalau yang visi yang sebelumnya? Nah ini visi kita sebelumnya, Pak, mungkin saya baru di sini ya.
di baru 2 tahun. Bapak Ibu mungkin ada mungkin sebelumnya ingat visi sekolah kita. Ini sekolah, visi sekolah kita. Iya. Hah? Iya. Ada mungkin menjadikan catatan banyak. Penjelasan tentang visi kita yang lama ini. Menerangkan tentang visi kita Visi lama itu bahasa bahasa langsung atau banding-bandingkan dengan orang lain, bukan kami diskusikan. Nih, mewujudkan siswa yang religius, ikhlas dalam berkarya, prima dalam prestasi, satu dalam perilaku. Ini mungkin sudah mewakili profil pelajar Pancasila, tapi masih belum kurang. Ya, poinnya misalnya poin religius sudah ada itu dimensi 1, kemudian 1 itu poin berakhlak mulia. Ya, yang berkebinekaan global belum ada. Praktek belum ada. Jadi kalau kita dalam forum diskusi ini, kita yang membuat, memimpikan, kita yang membuat visi, diharapkan visi ini kalau tidak dipakai pun tidak ada apa-apa. Tapi ini kita mungkin lebih ingat kalau kita yang merumuskan, kita yang menginginkan, kita mencita-citakan, tentu kita fokus untuk mencapainya. Kita ingin anak-anak kita atau siswa kita religius, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global dan menguasai eptek sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Ini pertanyaan pemantik. Ya, syarat semua visi itu harus berpihak kepada murid. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Coba kita bandingkan Bapak Ibu. Ya, kalau kita timbang dengan syaratnya harus berpihak, visi itu harus berpihak kepada murid. Kalau kata ini sudah berpihak kepada murid menurut Bapak Ibu, coba kalau ada Bapak Ibu yang berikan tanggapan. Menurut saya dari visi misi sekolah yang ada dengan visi misi yang sudah dipaparkan Bapak Ridho, udah beberapa yang mengarah atau yang berpihak kepada murid. Ya enggak, tapi kan dari visi kita yang sekolah kita yang ada. Kalau yang ini emangnya mengarah kepada murid. Kalau sekolah yang ada kan udah mengarah ke murid, dan di sekolah kita visi misinya belum semua dimensi profil pelajar Pancasila belum lengkap. Kalau di visi sekolah kita. Ya, kalau yang visi misi yang telah kita rumuskan hari ini itu sudah mencakup dan lengkap terhadap 6 dimensi profil Pancasila. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Ridho. Terima kasih kepada Ibu Ami telah memberikan tanggapannya atas pertanyaan pemantik yang ini ya. Jadi syarat visi itu harus berpihak kepada murid. Kita hanya dalam saya mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak, kita juga disuruh merumuskan visi guru penggerak. Terwujudnya generasi yang berprestasi sesuai potensi yang dimiliki dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Alasan saya memilih kata-kata tersebut adalah karakter profil Pancasila itu sedang kan merangkum. Di dalamnya sudah ada 6 dimensi tersebut. Tapi saya tambahkan dengan generasi yang berprestasi sesuai dengan potensinya yang dimiliki. Jadi anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan beragam dan tidak kita samakan. Ini salah satu visi yang saya hasilkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Itu ditambah dengan menciptakan rasi budaya, menciptakan budaya adat. Ada yang terwujud. Kemarin itu kan dibahas, jangan dibuat lagi yang terwujud, harus diwujudkan. Maka kita buat mewujudkan. Tidak boleh. Kalau kata kerja berarti visi. Tapi kalau yang visinya
tidak boleh kata kerja itu aja definisinya. Yang visi tidak boleh kata kerja. Tapi kalau yang visi dalam itu kata kerja. Kalau mewujudkan KKO ya Bu ya. Ya KKO kan komite 6 setelah mewujudkan. Jadinya harus terwujud dulu ya. Terwujudnya. Ya, memang kita tahun 2019 pernah juga membahas misi ini, kan, visi ini. Kan disuruh buat yang terwujud, yang terwujudnya. Datang lagi 2023-24 lagi yang mewujudkan. Yang mana ini yang cari-cari dalam Google kan yang banyak terwujud. Bahkan kita memilih yang disarankan untuk mewujudkan. Yang visi baru kata kerja. Misi kata kerja, yang visi tidak boleh kata kerja. Terima kasih Bu. Yang prima tadi Bu, ingin juga kami sampaikan, prima dalam orientasi ini, alhamdulillah sekolah ini boleh dikatakan anak-anak kami untuk di kabupaten pun ada berorientasi. Jadi sudah apa namanya itu makanya dimasukkan prima dalam orientasi dari itu. Iya, kayak misi yang lamanya Bu. Terima kasih. Berapa saat memberikan tanggapan ataupun sarannya juga ya. Jadi untuk kekeliruan kita tentang KKO, kalimat visi dan kalimat misi. Tapi yang kali kita bahas kali ini untuk pertemuan ini cuma visinya saja, belum misinya. Kalau misi itu turunannya lagi. Mungkin kalau ada kesempatan kita boleh duduk bersama lagi. Dan ini salah satu visi saya dalam tugas yang saya buat. Baik, untuk merelakan otot-otot kita kembali kita yang berpikir tadi mudah-mudahan kita ice breaking dulu sebentar sejenak. Kita akan bermain tepuk. Nah, jadi kata kuncinya atau cluenya perhatikan kata pertanyaannya. Dengarkan dulu. Ya. Saya saja. Kita Ada berapa? ada 4. Salah. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya, cluenya perhatikan pertanyaannya. Ada? Ada? Satu. Nah. Ya, berikutnya. Sekarang ada berapa? Suami? Salah. Salah. 3, benar. Ya, salah sekali lagi. Ada? Ya. Ada berapa? 4 salah. 2 benar. Ya, mungkin ada mungkin yang bisa dijelaskan. Ada yang benar? Belum paham ya? Jadi ini kata kuncinya. Kita cuma bermain tepuk, tapi kata kuncinya perhatikan kata pertanyaannya. Saat saya tepuk, tepuknya itu bebas apa aja. Jadi saat tanya ada berapa, berarti ada berapa? 2 kata. Kan kata kuncinya perhatikan kata pertanyaannya. Sekarang ada berapa? 3. Ada berapa?
Baik Pak Rido, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini Bu, tadi kita udah dapat kesimpulan ya Bapak Ibu ya, semuanya. Tapi ini kita serahkan juga ke sekolah. Mau diterima visi yang kita bikin bersama ini atau kita lanjut visi yang tadi. Tapi menurut usul saya pribadi ya Bu ya, kalau ini memang udah masuk pada tentang kurikulum kita sekarang, kurikulum merdeka. Dan juga bagian kita ambil bagian teknologi karena sekarang ini anak umumnya udah menggunakan teknologi. Apalagi untuk visi depan ini 5 atau 10 tahun depan. Sementara yang sekarang aja udah umumnya ada tugas-tugas saja, kadang-kadang anak SD aja udah bisa pakai Canva kan? Ya. Udah bisa pakai Canva. Kadang tugas kita suruh merekam dia udah bisa. Tapi kalau kita hilangkan yang ini rasanya sangat disayangkan gitu lah kita disayangkan gitu. Ya. Terima kasih juga Ibu Bapak Ibu semuanya sangat bersemangat ya. Jadi yang ini untuk visi nanti Pak Rido bisa juga melanjutkan atau diadakan pertemuan lagi Pak ya. Ya. Baik mungkin itu Bu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah melakukan penguatan atas diskusi kita tentang visi sekolah. Kita lanjutkan tentang prakarsa perubahan. Jadi ada paradigma juga tentang prakarsa perubahan ini, namanya appreciative inquiry atau inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini itu berpatokan kepada nilai-nilai positif, berbeda dengan defisit fokus. Jadi ini ilustrasi gambarnya. Jadi inquiry apresiatif itu berdasarkan aset-aset yang kita miliki atau aset. Mewujudkan visi itu menjadi prakarsa perubahan, mendayakan potensi atau daya gunakan aset, kemudian kekuatan potensi aset, mengidentifikasi potensi aset dan fokus pada apresiasi kekuatan potensi aset yang tersebut. Jadi kita rumuskan aset, kita nilai dulu sesuatu itu kita membuat prakarsa perubahan, ada nggak aset di sekolah kita yang menunjang atau aset dari tenaga pendidik kita. Ini pertanyaannya, sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana prakarsa sebaiknya disusun? Jadi prakarsa itu menggunakan namanya kanvas bagja yang seperti yang telah kami dipelajari di modul 1.3 visi guru penggerak. Jadi menggunakan kanvas bagja Bapak Ibu, di mana ada namanya poinnya itu untuk membuat prakarsa perubahan itu namanya atap. Atap itu kita perhatikan adalah alat bantu membuat sebuah prakarsa perubahan. Jadi untuk membuat sebuah prakarsa perubahan itu ada alat bantunya namanya atap, yaitu A-nya awal atau aset, kita identifikasi tantangan, kemudian aksi dan kita ambil pembelajarannya. Untuk merumuskan prakarsa perubahan dengan bagja adalah alat bantu agar kita dapat mengelola secara positif apapun yang diperlukan mewujudkan prakarsa perubahan. Ini yang saya maksud dengan bagja itu, Bu. Itu adalah sebuah teori, Bu. Bagja adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali dikembangkan oleh Corporida dalam pangkat 4I. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah disebutkan menjadi yang pertama kita ada B-nya, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, B, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Itu kepanjangan dari bagja. Tentu kita ingat juga prakarsa perubahan itu harus memikirkan, harus berpihak pada murid dan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan murid. Ini saya contoh prakarsa perubahan yang telah saya buat dalam pendidikan guru penggerak ini, dalam tugas guru penggerak. Saya kan tadi visinya ini Bapak Ibu, terwujudnya generasi yang berprestasi dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi prakarsa perubahan ini banyak turunannya Bu.
Ini salah satunya saya ingin membuat prakarsa perubahan tentang kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Jadi poin dimensi pembelajaran Pancasilanya tadi yang kreatif. Ada poin dimensi tadi yang kreatif kan. Nah ini saya ingin membuatkan judul prakarsa perubahan saya meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Itu prakarsa perubahan yang saya buat. Ya, karena alasan saya pilih ini karena peserta didik kita sudah hidup di zaman teknologi. Saya juga identifikasi kelas tinggi itu saya tanya kelas 6, kalian sudah punya gadget? Sudah Pak. Ternyata mereka rupanya sudah punya gadget Bapak Ibu. Jadi itu ingin membuatkan poin kreatifnya dengan pemanfaatan. Bagaimana caranya? Ini tadi langkah pertama tadi dari Bagja kan ada buat pertanyaan utama. Jadi ini langkah-langkah kita, catatan-catatan kita menuju prakarsa perubahan itu dengan alat bantunya namanya Bagja. Saya ingin meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Jadi yang saya lakukan ini kita alur teorinya dari Bagja buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yang saya buat, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Dan pertanyaan itu disertai dengan tindakan tahapan itu. Dan kita lakukan tindakannya contohnya mencari referensi dan berdiskusi dengan kepala sekolah, mencari referensi atau praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas semangat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian mencari karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Di sini pentingnya kita melakukan asesmen diagnostik atau awal terhadap peserta didik kita. Itu untuk tahapan baca yang pertama, mencari referensi praktik baik tentang pemanfaatan teknologi. Tahapan yang kedua kita pelajari yaitu ambil pelajaran. Bagian yang kedua A-nya ambil pelajaran kepanjangannya. Jadi setiap tahapan itu ada pertanyaan dan ada tindakan. Pertanyaannya, siapakah guru yang contohnya ini ya, contoh saya. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Tindakan dapat dilakukan itu mencari referensi tokoh guru yang ahli. Kalau ada tokoh guru di sekolah kita yang ahli di bidang IT, kita bertanya pada dia. Atau kalau tidak ada, kita mencari referensi kepada rekan sejawat di sekolah lain. Kemudian teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Terhadap rekan guru tersebut atau siapa saja di sekolah lain. Bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Ini catatan kita juga yang tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Tahapan baca yang kedua untuk membuat prakarsa perubahan adalah G-nya itu kan Bagja, G-nya gali mimpi. Jadi kita gali mimpi ini. Contoh pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Jadi kita akan tanyakan dulu, kalau kita meningkatkan memakai teknologi, apa meningkat nggak dalam pembelajaran? Data tindakannya membuat lembar observasi tentang kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain atau terhadap guru kelas lain? Kemudian pertanyaan, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil Pancasila? Jadi dalam gali mimpi ini kita berandai-andai dulu tentang apa sih kalau kita dapat menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi dan disertai tindakannya. Kemudian Bapak Ibu, tahapan yang keempat yaitu J-nya kepanjangnya jabarkan rencana. Ini dalam bentuk pertanyaannya, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Untuk daftar tindakannya, dari catatan kita untuk kita laksanakan itu contohnya membuat perangkat pembelajaran LKPD dengan instrumen penilaian tepat menggunakan teknologi, contohnya Canva,
Kemudian mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik kita dari asesmen awal kita itu. Kemudian pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan semangat belajar tinggi. Itu tindak. Yang kemudian tahapan Bagja yang kedua untuk membuat prakarsa perubahan itu hanya Bagja atur eksekusi. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Dan salah satu tindakan yang saya buat yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang berbasis tiap minggunya. Jadi Bapak Ibu, itu contoh penerapan prakarsa perubahan di dalam hal kreativitas peserta didik. Kan visinya kita contohnya ada maksudnya poin kreativitas. Jadi untuk mencapai itu, untuk poin kreativitas ini kita buat prakarsa perubahan disertai tindakannya. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Ada yang perlu memberikan saran atau pertanyaan? Ya, jawaban. Atau masih ngapal tentang Bagja ini ya? Jadi intinya secara simpelnya ini tahapan untuk memperoleh visi ini melalui kegiatan prakarsa perubahan yang kita buat. Ini rumusnya. Kita berpatokan pada rumus ini. Berarti Bagja kok sejenis cek model. Teori. Pendekatan. Ya. Untuk mencapai sebuah prakarsa perubahan yang tujuannya untuk visi sekolah. Begitu, Pak Ibu. Berarti prakarsa perubahan itu tidak satu, banyak. Kalau banyak visi kita, makin banyak prakarsa perubahan. Kita mengadakan suatu kegiatan, siapa kira-kira yang bisa terlibat dalam itu. Jadi harus ada isinya dulu gitu kan. Beriman juga. Beriman ini apa? Yang kita lakukan di sekolah. Misalnya kita lakukan salat berjamaah. Iya. Lakukan salat berjamaah. Berjamaah itu kapan kira-kira diadakan? Siapa kira-kira yang bisa mendampingi? Nah itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu di otak kita dulu. Kita rumuskan sama-sama. Karena kita visi kita udah ada. Nah jadi apa yang kita lakukan ke depannya? Jadi berupa pertanyaan. Siapa yang bisa kira jandanya ekstrakurikuler? Siapa kira-kira yang bisa membimbing ekstrakurikuler ini? Siapa yang terlibat? Siswa, kepala sekolah, guru, siswa. Itu sebenarnya isinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan penguatan juga tentang Bagja ini ya. Mungkin kurang pentingnya di telinga kita. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sebelum kita tutup namanya saya juga ada explaining lagi sedikit tapi juga berpikir kita ribetnya. Nah, mungkin ada yang saya jelaskan mengapa seperti ini. Bukan hitungan matematika. Mengapa seperti ini? Jawab. Setuju atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Setuju kenapa? Kalau dalam hitungan matematika nggak ada setuju dah. Jadi sekarang kalau kami ingin penjelasan dari tadi. Langsung ini cek kok langsung. Jangan setuju dah. Dengan Dengan penjumlahan ini. Awal dengan penjumlahan. Iya. Kalau dalam hitungan matematika ini nggak setuju nih lebih baik. Jadi kita pakai logika saja. Hitung 28 tambah 32. Jadinya harusnya 60. 60 itu 1 menit ya, 1 menit. 3 tambah 4 1 minggu. 1 minggu. 5 tambah 7 1 tahun.
12 bulan 1 tahun. Iya, bagus. Ketika Anda dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika cara berpikirmu, lebih baik bertanya dengan penjelasannya dan cobalah untuk mengerti kontaknya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak atau Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum.